Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di Haritman Channel. Pada kesempatan ini saya akan coba bahas tentang ulama dari Minangkabau yang bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau adalah salah seorang ulama yang terkenal namanya, seorang sufi, ulama yang zuhud, sangat cinta kepada Nabi Muhammad, dan seorang guru agama yang telah menelurkan ribuan murid. Ahmad Khatib Al-Minangkabau adalah orang Indonesia pertama yang pernah menjadi imam sekaligus khatib di Masjidil Haram Makkah. Syekh Ahmad Khatib dilahirkan pada tahun 1271 Hijriah atau pada tahun 1860 Masehi di Koto Tuo. Nama aslinya ialah Ahmad, anak dari Bapak Abdul Latif Gelar Khatib Nagari, yaitu saudara Datuk Rajo Mangkuto Laras Koto Gadang. Kedua-duanya masyhur sebagai orang kaya dan bangsawan di Kota Gadang, Fort Depok. Sedari kecil beliau rajin dan gemar belajar agama. Namun selain belajar agama, beliau juga sekolah di sekolah umum. Setelah beliau memperoleh berbagai sekolah rendah yang akan menyampaikan ke tingkat yang lebih tinggi, kemudian beliau terus masuk pada sekolah Quick School B Bukit Tinggi yang pada ketika itu lebih terkenal dengan nama Sekolah Raja. Setelah Ahmad menamatkan sekolahnya pada Quick School itu, maka saat berusia 25 tahun ia bertolak ke Mekah. Di Mekah, ia kemudian menceburkan dirinya mengarungi pelajaran agama, karena kesanalah rupanya tujuan jiwa anak muda itu sebagai seorang yang telah biasa terdidik dengan pelajaran agama di kampung. Otaknya sangat encer, pikirannya terang dalam ilmu nahwu dan syaraf, demikian pun dalam sekian fak agama, ilmu filsafat, ilmu hikmat, ilmu keindahan tulisan, dan lain-lain sebagainya. Selain dari itu, Ahmad sangat suka mengerjakan ibadah kepada Tuhannya. Sebelum azan subuh, ia telah ada di masjid, tawaf dikelilingi Ka'bah, dan sebelum waktu asar ia pun telah ada pula di sana. Demikianlah diperbuatnya setiap waktu di Makkah. Oleh karena keenceran otaknya itu, maka semua gurunya yang mengajarnya merasa sangat kagum. Terutama sekali dikagumi karena orang tahu bahwa Ahmad berasal dari Indonesia. Adapun guru-gurunya tempat Ahmad menuntut ilmu di Makkah adalah Said Ahmad Zain Dahlan, seorang alim besar yang menjadi juru fatwa di masa kekuasaan Utsmanid di Makkah, dan Said Bakri Syata, guru Cat Syekh Yahya Kabli. Harus juga diterangkan bahwa di antara teman-temannya sama belajar adalah Rahmatullah Al-Hindi, seorang ulama di Hindustan, dan Syekh Umar Bejenet. Kemudian ia diperkenankan mengajarkan ilmu-ilmu agama dari tingkatan rendah, dan umurnya ketika itu masih muda. Murid-muridnya selalu membeli buku-buku dan kitab-kitab di toko Syekh Saleh Kurdi. Hal ini tentu menarik minat Syekh Saleh Kurdi, hendak mengetahui siapa kira-kira guru muda yang muridnya makin lama makin banyak. Keinginannya itu akhirnya terkabul juga, sehingga pada suatu ketika dapatlah Saleh Kurdi melihat guru muda itu sedang beribadat di masjid, dan Saleh Kurdi tertarik hati kepada pemuda yang taat itu, sehingga jadilah kedua orang itu bersahabat karib dan diberinya kitab-kitab yang perlu dengan gratis. Ahmad Khatib kemudian akhirnya menikah dengan anak Syekh Saleh Kurdi.
Kesayangan Tuan Saleh Kurdi kepada anak Indonesia itu menarik perhatian Syarif. Kenapa sampai demikian besar? Akhirnya Syarif pun mengetahui bahwa Ahmad Khatib memiliki ilmu yang sangat dalam tentang agama. Selain itu sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarif sendiri kemudian menetapkan Ahmad menjadi imam mazhab Syafi'i dalam Masjidil Haram. Tak lama pula kemudian Ahmad menjadi khatib, dan mulailah waktu itu namanya menjadi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi berasal dari seluruh penjuru dunia, termasuk juga dari Indonesia. Dari Indonesia, muridnya yang paling terkenal adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Dr. Haji Abdullah Ahmad, dan murid yang lain-lainnya. Sebagai seorang ulama dan guru, imam dan khatib yang telah menjadi kelebihan hidupnya, beliau pun banyak mengarang kitab-kitab yang berguna. Hampir setiap bulan karangannya keluar dan tersiar kemana-mana. Kitab-kitab yang menerangkan bermacam-macam ilmu, sehingga supaya jangan terlalu susah mencetak ke Mesir, maka Syekh Saleh Kurdi membelikan sebuah drukeri untuk pencetak buku-buku itu dan buku-buku karangan lainnya. Beliau wafat tahun 1916. Di penghujung hidupnya, beliau berpesan kepada anak-anaknya untuk selalu mengunjungi tanah kelahirannya di Minangkabau. Oke, baik sahabat semua, demikianlah riwayat singkat Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.